Saya Siti Sahara, NPM 10 22 11 23 dari Cekua Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan terkait materi yang telah dipelajari. Materi pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah, dua at-tariq ila ma'rifatullah, dan yang ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah, dan yang keempat ada tauhidullah. Materi pertama ada amiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yaitu yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifatnya. Al-Maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah Al-Maudu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabiul Alamin, Rabb artinya yang ampunnya atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuai kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamun artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda dan makhluk yang bertubuh keras seperti malaikat dan jin. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya ada at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang disarankan di dalamnya banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah, di mana seseorang itu wajib hukumnya untuk mengenal akan Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan beragama. Tanpa mengenal Allah, maka ibadah seperti yang dilakukan bagaimana mungkin bisa dikatakan sampai, sedangkan tujuannya saja tidak diketahui. Karena itu sangat penting sekali mengenalkan Allah itu di dalam kehidupan ini. Tahap ma'rifatullah yang pernah syariat secara harfiah, 2 tarekat, 3 hakikat, dan 4 ada makrifat. Selanjutnya ada metode jalan menuju ma'rifatullah yang ada zikrullah atau mengingat Allah, menghapus ingatan dari segala sesuatu selainnya. Ibadah tafakur adalah merenungkan atau mendalam yang menjadi pembuka atau awal proses meditasi atau intinya tafakur ini untuk merenung diri dari pikiran yang negatif agar pikiran menjadi bersih dan positif. Yang ketiga ada mukarabah, yaitu dua pihak yang saling melindungi. Jadi sikap Allah menjaga dan melindungi manusia agar manusia di dalam hatinya juga menjaga dan melindungi Allah. Dan yang keempat ada muhasabah dan wirid. Muhasabah adalah menyeimbangkan perhitungan atau tempat dalam perhitungan. Wirid adalah wirid bukan hanya mencakup doa kepada Allah, tetapi juga memohon ampun di hambanya, yaitu orang yang sedang ma'rifatullah itu merasa takut kepada Allah Ta'ala, 2 menguasai gerak-gerik hatinya, 3 selalu mengingat Allah Ta'ala, 4 tidak tertipu oleh harta, 5 merasakan manusia iman, dan 6 tulus dalam beribadah. Selanjutnya ada zikir yang berasal dari penyakit syahwat, terus syahwat yaitu kefasihan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Juga sifat yang berasal dari penyakit syubhat atau maradu asyubhah, yaitu kejahilan atau kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan juga kelalaian. Tauhid sendiri yaitu tauhid berasal dari kata wahada yumahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksud dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutu atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikannya. Selanjutnya ada 3 macam pembagian tauhid, yaitu ada tauhidillah, 2 tauhidul ibadah, dan 3 ada ahtat asyisyir. Pengertian tauhidillah yaitu ada dibagi menjadi 3, yaitu ada
rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam pembuatannya seperti mencipta, menguasai, memberi rizki, mengurusi makhluk dan lain-lain yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Dan yang ketiga itu ada mulkiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan dan penguasaannya terhadap alam ini. Yang ketiga itu ada Allah yang abadi, maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati. Selanjutnya yang kedua, tauhidul ibadah, itu pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berdasarkan kepahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah yang penuh ikhlas. Yang ketiga ada ahtar asyirik, syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Secara istilah terminologi, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 7 bahaya syirik. Yang pertama ada kezaliman yang besar, kedua tidak mendapat ampunan, 3 dosa terbesar, dan keempat ada kesesatan yang jauh, 5 dihapuskan amal, 6 diharapkan surga, dan yang ketujuh tentunya masuk neraka, dan surga pun itu tidak akan ada untuk dia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.